Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala aidan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Wabil khusus ketua DKM tadi saya dikasih tahu namanya Pak Fahruji ya, Pak Fahruji ya, Pak Insinyur Fahruji, dan pertama-tama telah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang kita terima sampai detik ini, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Dan pada hari ini kita menerima karunia Allah yang luar biasa, yaitu masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati sebuah momentum yang luar biasa dalam hidup ini, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Saya memahami kalau kita diberikan ibadah puasa bulan Ramadan itu paling tidak ada dua hal. Yang pertama, bisa jadi amal kita masih kurang, sehingga Allah masih memanjangkan kita untuk menemui bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu banyak sekali pahala kebaikan yang bisa kita raih kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga harapannya kita akan bisa mengimbangi kesalahan-kesalahan kita dan menutup kebaikan itu. Atau sebaliknya, mungkin sudah baik, cuma Allah ingin mengangkat derajat lebih tinggi lagi, maka kita diberikan kesempatan untuk beribadah secara optimal di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kedua itu. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, kalau kita menilik Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan juga Quran surat Al-Baqarah ayat 2, maka sebetulnya kita bisa mengatakan bahwa di Al-Baqarah 183 Allah menegaskan bahwa diwajibkannya orang-orang beriman untuk beribadah puasa itu adalah untuk menjadi agar bertakwa. Jadi dikunci dengan la'allakum tattaqun. Kemudian di Al-Baqarah ayat 2 Allah menjelaskan bahwa Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau begitu sebetulnya ibadah puasa itu sebetulnya kalau kita katakan adalah ibadah yang diharapkan kita kembali kepada Al-Quran. Kita menekuni Al-Quran pada atau selama bulan suci Ramadan. Tapi Allah menegaskan bahwa Al-Quran itu bukan hanya petunjuk bagi orang bertakwa, tapi juga petunjuk bagi orang yang atau bagi manusia pada umumnya. Di 185 Allah menegaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan suci Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan di dalamnya juga ada penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu. Apa bedanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang bertakwa dan petunjuk bagi orang atau bagi manusia pada umumnya? Bagi orang bertakwa, insya Allah dengan berdoa pada Al-Quran, Allah akan menyelamatkan kita kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka Allah menyiapkan surga bagi orang bertakwa. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun bagi orang yang tidak beriman atau bagi manusia, bisa jadi dia diberikan kebahagiaan tapi di dunia saja.
Ada sebuah contoh menarik ya. Pada tahun 2002 ada seorang ilmuwan besar namanya Albert Einstein. Dia berkunjung ke Tokyo, kemudian dia menginap di sebuah hotel namanya Hotel Imperial. Hotel Imperial itu hotel bintang 5 pertama di Asia. Itu adanya di Tokyo. Seperti biasa di hotel itu ada namanya bellboy. Bellboy itu office boy di hotel. Cuma bellboy ini orang cerdas dan dia tahu yang bertamu ini orang hebat. Dia dengan semangat menenteng tasnya, kemudian mengantar sampai ke dalam kamar tidur. Ya, kemudian seperti biasanya Einstein sebagai orang besar dia juga ingin memberikan tips kepada bellboy itu. Tapi bellboy itu orang cerdas. Ketika dikasih uang dia nggak mau. Apa dia bilang? Tuan, saya tidak berkehendak dengan uang itu. Tapi kalau Tuan sudi, berikan saya formulasi hidup sukses, hidup bahagia. Kata Einstein, kalau begitu ambil kertas. Kemudian bellboy membawa kertas. Einstein kemudian menuliskan 2 buah kalimat. Kalimat yang pertama bunyinya begini: hidup tenang dan sederhana akan membuat hidup bahagia daripada hidup sukses tapi tidak punya waktu istirahat. Kata Einstein begitu. Jadi hidup tenang dan sederhana itu lebih bahagia, bisa menjadikan orang bahagia daripada orang meraih kesuksesan tapi tidak punya waktu istirahat. Yang kedua dia menuliskan, kalau ada niat pasti ada jalan. Ternyata 2 kalimat ini meresap sekali di bellboy itu. Pokoknya dia ingat-ingat dan dia berazam akan mempraktekkan rumus hidup dari Einstein ini. Singkat cerita, dia mempraktekkan hidup ini dan dia hidupnya sukses, makmur, sejahtera, bahkan sampai 7 turunan. Tahun 2017, beberapa tahun yang lalu, kemudian dunia internasional mengadakan gerakan ingin mengumpulkan berbagai hal yang terkait dengan Albert Einstein. Maka kemudian ketemulah juga bellboy ini. Dan kemudian tim internasional itu bermaksud ingin membeli tulisan Albert Einstein ini. Kata keluarganya, saya tidak bermaksud menjual, karena gara-gara tulisan inilah kami 7 turunan itu bisa hidup tenang dan sejahtera bahagia. Tapi setelah dirayu-rayu, udahlah, kita hargai 1,6 miliar. Ternyata setelah saya hitung, kalau dijumlahkan itu, kalau sekarang berjumlah 24 miliar. Bayangkan, 2 kalimat Einstein itu dihargai 24 miliar, dan itu dimuat di koran news BBC. Ada itu di internet, itu kan. Ini satu kisah ya Pak ya, satu kisah. Di sisi lain, tahun 1662 ada seorang pimpinan Korea Selatan terpilih namanya Pak Chung-hee. Pak Chung-hee itu setelah dipilih jadi Perdana Menteri di Korea Selatan itu, dia kemudian silaturahmi ke Malaysia, ketemu dengan Tun Abdul Razak, waktu itu menjadi wakil Perdana Menteri. Cuma ketika dia bertamu di ruang Tun Abdul Razak itu, dia melihat sebuah kaligrafi dan dia penasaran, itu tulisan apa, kata Pak Chung-hee. Kemudian kata stafnya Abdul Razak mengatakan, itu kaligrafi berbahasa Arab, diambil dari kitab sucinya kami orang Muslim. Bisa nggak kami tahu apa itu maksudnya? Ternyata kaligrafi itu adalah kutipan dari Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tolong terjemahkan kepada kami apa artinya. Nah, kata Chung-hee begitu. Ini artinya kurang lebih begini Pak Chung. Allah Tuhan kami itu tidak akan mengubah sebuah umat atau kaum atau seseorang kalau seseorang atau kaum itu sendiri tidak mengubah apa yang di dalam dirinya. Ya pikirannya, ya perilakunya, ya karakternya dan sebagainya. Ternyata kutipan Al-Quran yang tidak utuh satu kalimat itu, satu ayat itu berkesan bagi Pak Chung-hee. Maka ketika dia pulang ke Korea Selatan, dia kumpulkan dengan para menterinya, dia bilang, saya ingin buktikan kata-kata mutiara itu. Dia bilang, untuk mengubah rakyat Korea Selatan. Akhirnya dia menganalisis bahwa Korea Selatan waktu itu dilanda kemiskinan,
karena pola manajemen keuangannya yang salah. Jadi selama ini kata Pak Chung Hee, kalau Korea Selatan mau membangun proyek-proyek besar itu selalu dilelang. Dan kalau dilelang, yang menang tuh pasti korporasi-korporasi besar. Dan korporasi itu kalau sudah melelang pasti orientasinya adalah nyari untung. Nah, sekarang saya kembalikan kepada masyarakat, biar masyarakat berdaya melakukan pembangunan di desanya masing-masing. Bikin jembatan, bikin waduk, bikin jalan raya sendiri. Tapi ketika dikasih dana, orang-orang desa pada berteriak, Pak Chung, kami nggak bisa membuat apa-apa. Nah, dia teringat itu yang dia bilang kata-kata mutiara. Tuhan tidak akan mengubah suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mengubah apa yang di dalam dirinya. Sekarang harus giat belajar bagaimana bangun waduk, bangun jalan raya, bangun apapun, biar kalian bisa membangun sendiri dengan dana yang utuh. Itu yang dinamakan oleh Pak Chung dengan nama gerakan Semaul Andong. Jadi Semaul Andong itu gerakan pemberdayaan masyarakat, ya. Singkat cerita, kemudian setelah 10 tahun terjadilah kesejahteraan yang luar biasa di Korea Selatan. Hanya saja memang takdir berbicara lain. Pak Chung Hee ternyata tidak disenangi oleh para pengusaha besar, dan dalam sejarahnya dia ditembak mati. Ya, tetapi dia berhasil menghidupkan rakyat Korea Selatan dengan luar biasa. Saya tidak akan membahas kematian Pak Chung Hee, dan saya tidak akan membahas tentang Einstein. Tapi yang saya ingin bahas adalah orang dengan berbekal 2 kalimat Einstein saja bisa hidup sukses. Pak Chung Hee dengan modal sepintas saja dari Quran surat Ar-Ra'd bisa mengubah rakyat Korea Selatan. Kita ini sekarang memiliki 6.666 ayat kurang lebih lagi itu untuk menjadi ingat. Tapi kenapa kita tidak berubah? Dan kita tidak mengalami sedahsyat Pak Chung Hee dan tidak mengalami sedahsyat Bill Boy. Berarti ada sesuatu yang salah ini. Karena mereka hanya 2 kalimat, bahkan itu kalimat manusia biasa, kalimat Einstein. Yang kedua, Pak Chung Hee hanya mengambil sebagian saja dari kalimat Ar-Ra'd itu, tapi dia mengubah rakyat Korea Selatan. Menurut saya bisa jadi salah ya, bisa jadi salah. Karena selama ini ketika kita membaca Al-Quran, kita lebih banyak mengejar pahala daripada mengejar petunjuk. Mengejar pahala bagus. Bahkan Nabi menjelaskan kalau kita membaca Al-Quran 1 huruf dapat pahala 10. Kalau Ramadan dilipat gandakan, bisa 700, bisa 7.000. Tetapi pertanyaannya, dapat petunjuk enggak dari situ? Saya pernah riset kecil-kecilan. Bapak Ibu sering nggak membaca Quran surat Yasin? Sering Pak, bahkan setiap malam Jumat. Pertanyaannya, petunjuk apa yang didapat dari surat Yasin? Nggak tahu. Karena memang ketika kita membaca Quran, yang diburu adalah pahala. Saya katakan itu bagus, itu sudah bagus. Kalau boleh itu pondasi. Tapi ke depan saya kira kalau kita ingin melakukan perubahan, kalau bisa kita paham maknanya, dan kemudian berusaha melakukan secara istiqomah. 1 ayat saja. Karena ada orang yang mengenal misalnya Quran surat Al-Isra tentang tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat asaka rabbuka maqaman mahmuda. Oh, Quran itu mengajarkan kita kalau kita diangkat derajatnya, kita rajin sholat tahajud. Dia tekuni dan dia yakini, maka dia juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang meyakini Quran surat Al-Baqarah 260, masalul ladzina yunfikuna amalun fisabilillah dan seterusnya. Kalau kita bersedekah akan diberikan berlipat ganda, dia tekuni itu, dia juga sukses. Kita jangan-jangan, atau mungkin saya salah tangkap, mungkin ada juga sudah pengamal-pengamal di sini. Cuma bisa jadi kita termasuk orang-orang yang di depan kita terdapat hamparan petunjuk, tapi kita tidak memahaminya, tidak melaksanakannya secara istiqomah. Kebetulan ini kan bulan puasa terakhir. Ini kata orang adalah momentum untuk menikmati malam Lailatul Qadar. Dalam konteks ini saya memahami malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana kita mendapatkan pencerahan dari Al-Quran.
mendapatkan hikmah dari Al-Quran. Karena kata Allah, yu'til hikmata mayasya, yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Tapi dikunci oleh Allah, wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi Allah itu akan memberikan hikmah itu pemahaman Al-Quran kepada siapa yang dikehendaki. Al-Quran melanjutkan, barang siapa dikehendaki mendapatkan hikmah dari Al-Quran oleh Allah, maka sesungguhnya faqad khairan katsira, dia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Tetapi memang dikunci dengan wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak akan mendapatkan hikmah itu, pelajaran itu, kecuali ulul albab. Siapa itu ulul albab? Orang yang senantiasa bersikir dan juga berfikir, termasuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu, agar kita lebih mantap lagi mendapatkan Lailatul Qadar, ya, insya Allah, karena Lailatul Qadar itu kan berlaku malam hari, ya. Andaikan ini malam Lailatul Qadar, insya Allah kita dapat Lailatul Qadarnya. Tapi biar nendang lagi kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran yang itu bisa mengubah perilaku dan hidup kita di masa-masa akan datang, maka mulai sekarang carilah petunjuk dengan cara menghayati, cari petunjuk itu di dalam Al-Quran. Karena kemukjizatan Al-Quran itu selain pada teksnya secara suara, tapi lebih dari itu adalah makna-makna. Itu lebih dengan al-hikmah dari Al-Quran. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bisa memberikan motivasi kita untuk lebih mencintai Al-Quran, lebih menggali apa yang di dalam Al-Quran. Insya Allah kita ini orang-orang hebat. Cuma masalahnya ketika kita dikasih sesuatu yang hebat itu, kita tidak mengulik di mana kehebatan dari Al-Quran itu. Mudah-mudahan Ramadan kali ini momentum bagi kita untuk menggali sebanyak-banyaknya hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Quran. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.